beberapa hari ini ada sesuatu yang menurut orang radikal. Keputusan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan boleh mengganti skripsi dan tugas akhir dengan model lain. Ada banyak orang, bahkan mahasiswa yang mengatakan, kok nggak dari dulu? Bagaimana setiap orang memandang ini? Apakah ini hal yang positif? Apakah hal yang negatif? Apakah ini evaluatif? Apakah ini radikal? Apakah ini sebuah lonjakan? Tapi jangan salah, banyak kampus yang sudah melakukan ini. Bahkan saya tahun 2006 sudah tidak mewajibkan skripsi dan tugas akhir. Sebagai gantinya apa? Gantinya membuat jurnal dan harus publish. Bahkan waktu itu ada mahasiswa yang publish di jurnal internasional. Keren kan? Mahasiswa S1 terbit di jurnal internasional. Dan mahasiswa waktu itu kita berikan nilai 4. Sepakat kita semua. Karena walaupun membuat jurnal, tetap harus ada penjelasan. Sebenarnya mirip sidang tugas akhir sebenarnya, kepada penguji dan pembimbing bahwa yang dia publish itu valid. Akhirnya ya sudah, kita semua sepakat untuk memberikan nilai A. Bagaimana dengan keputusan Mas Menteri? Saya pikir biasa saja, tidak ada yang istimewa. Coba kita pikir, ini pendapat saya loh ya. Coba kita pikir, kalau seandainya semua mahasiswa itu lulus, apa mau menjadi dosen semua yang mengharuskan semuanya berpikir akademik, semuanya berpikir analitik? Kan tidak. Sementara pada saat kerja gak ada tuh yang tanya skripsimu apa, judulnya apa, biaya penelitiannya apa, metodenya apa. Nggak ada. Bahkan lebih ekstrim lagi, kadang-kadang nggak ada yang nanya, kamu dari kampus mana, alumni mana. Nggak ada. Ijazahmu terakreditasi apa? Nggak ada. Dampak itu tidak begitu berarti. Lantas ketika kemudian mengganti skripsi dengan model lain, ya misalnya mahasiswa ini akan bekerja menjadi seorang profesional, dia menjadi bisnismen, ya wajar seandainya dia membuat bisnis plan yang baik. Apa yang akan dia lakukan setelah lulus? Dan dia membuat itu, dan sekarang ketika mau lulus dia mendapatkan konsultasi lewat pembimbingnya. Keren kan? Karena begitu nanti lulus belum tentu dapat bimbingan. Bimbingannya awam, dan itu adalah hukum rimba. Kalau nggak kuat, mati sudah. Nah, jadi ketika kemudian mahasiswa ini saya pengen kerja di pabrik. Ketika kamu bekerja, apa yang akan kamu lakukan? Sehingga ketika bekerja nanti di pabrik misalnya, dia bisa menyodorkan pikirannya yang telah dia bangun dan mendapat bimbingan dari dosen. Keren kan? Kalau skripsinya apa, dia kerja mana, tidak begitu berpengaruh. Susah. Oh, dia kemudian pengen menjadi seorang wirausahawan. Ya sudah, buat aja prototipe misalnya. Dia akan menjadi seorang programmer. Misalnya juga dia akan menjadi seorang
konsultan bangunan. Apa misalnya dia akan bangun apa? Bagaimana coba ketika misalnya mau lulus, hasilnya yang dia buat ada yang menerima, ada yang membayarin, dan banyak contoh kasus seperti itu. Mahasiswa saya yang kemudian dulu membuat jurnal akhirnya diterima menjadi PNS. Bukan cuma satu, banyak. Dan waktunya jauh lebih singkat daripada membuat skripsi. Coba kalau dipikir, kalau membuat skripsi dampaknya apa? Menemukan repositori kan. Kalau misalnya dia ditaruh di perpustakaan, akhirnya di perpustakaan banyak nih bisa dibaca orang lain. Tapi kemudian what's next? Tidak menghapus loh ya. Pada waktu itu saya tidak menghapus. Tetap ada yang menempuh skripsi. Dan yang menempuh skripsi kita support untuk jadi buku. Keren kan? Dan misalnya ada yang buat program, buat sistem, dia kita minta untuk ada pedomannya, manual booknya, dan kita daftarkan ke Haki. Keren kan? Kalau skripsi, Aptikom tahun berapa saya lupa ya, 2011 kali ya, 2011-2012 kan juga tidak wajib membuat tesis waktu itu, tapi boleh membuat jurnal internasional terindeks. Apa dampaknya? Pada waktu itu akhirnya Prof. Suyanto kaget, loh kok banyak mahasiswanya yang PJJ yang punya jurnal internasional. Akhirnya hampir kemudian mahasiswa harus menjurnalkan. Sebenarnya ini adalah sebuah konsep yang bagus kalau bisa menjaganya. Tinggal kemudian bagaimana kita mengukur dengan membuat pengganti skripsi ini. Apa tolok ukurnya bahwa ini bagus untuk sang mahasiswa atau juga untuk kampusnya? Kalau positif, lah kenapa tidak? Coba kalau misalnya kita lulus ujian, lulus sarjana, ujung-ujungnya apa? Kerja. Kalau kerja, maka yang dibutuhkan adalah siap kerja, profesionalisme. Bagaimana bisa profesional kalau belum ada buktinya? Hasil proyeknya dia ketika menjadi tugas akhir atau penggantinya bisa menjadi sebuah portofolio yang luar biasa, yang mungkin bisa diterima langsung untuk